Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi ya teman-teman dalam pelajaran fikih. Sebelum mulai kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, pekan lalu ibu sudah menjelaskan tentang haji dan umroh. Nah, sekarang Bu Yanti akan menjelaskan tentang wajib haji dan umroh. Sebelum mulai kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib haji merupakan amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Namun, bila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal, tetapi dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Apa saja wajib haji? 1. Melaksanakan ihram sesuai dengan mikot yang ditentukan. 2. Bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam. 3. Melempar jumrah Aqabah pada hari Idul Adha. 4. Melempar ketiga jumrah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah matahari condong ke barat. 5. Bermalam atau mabit di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Yang keenam, melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan bagi mereka yang meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, menghindari segala larangan di musim haji. Nah, rukun haji dan wajib haji merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ya teman-teman. Kemudian, apa perbedaan antara rukun haji dan wajib haji? Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun haji menyebabkan batalnya ibadah haji dan harus diulang pada tahun berikutnya. Sementara meninggalkan salah satu wajib haji tidak menyebabkan batalnya ibadah haji, namun dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun haji tidak dituntut untuk membayar dam atau denda, sedangkan meninggalkan salah satu wajib haji dikenakan dam atau denda. Oke, wajib umrah. Menurut ulama dari tiap-tiap mazhab, wajib umrah sama dengan wajib haji, kecuali mabit dan melontar jumrah, karena hal itu hanya ada dalam ibadah haji. Apa saja wajib umrah? 1. Ihram dari mikot. Waktu dan tempatnya dimulainya niat ihram. Yang kedua, tidak melanggar larangan umrah. Seseorang yang meninggalkan salah satu wajib umroh wajib membayar dam juga ya. Nah, kemudian apa saja amalan-amalan ibadah haji? Pertama, ada amalan menjelang ihram, yaitu 1. Mandi menjelang memulai ihram merupakan amalan sunnah. Ini sekaligus menandai dimulainya ihram. Yang kedua, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, memakai pakaian ihram. Yang keempat, niat. Ihram tidak sah kecuali dengan niat. Yang kelima, mengulang-ulang kalimat talbiyah ya. Kalimat talbiyah teman-teman sudah dipraktekkan waktu kita manasik haji ya. Bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya. Yang artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, saat mengucapkan kalimat talbiyah ini disunahkan dengan mengeraskannya.
Bagi wanita cukuplah mengucapkannya dengan suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Kalimat talbiyah senantiasa diucapkan hingga selesainya melempar jumroh aqobah. Bagaimana amalan ketika wukuf? Yang pertama, pada tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji diberangkatkan menuju ke Padang Arafah setelah mengerjakan sholat zuhur dan asar. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji tiba di Padang Arafah dan menginap menunggu waktu wukuf. Yang kedua, wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran, serta memperbanyak bacaan talbiyah dan berdoa. Yang ketiga, saat pelaksanaan wukuf, hendaknya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim, digabung dan diringkas. Yang keempat, sesudah matahari terbenam atau selesai wukuf, jamaah haji menuju ke Muzdalifah untuk bermalam. Bermalam di Muzdalifah termasuk wajib haji. Ya. Kemudian amalan ketika di Muzdalifah tanggal 10 Zulhijjah. Pertama, memperbanyak membaca talbiyah, zikir, takbir, tahlil, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, mencari dan mengambil kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Kemudian amalan ketika di Mina, yang pertama, melontar ketiga jumroh dengan batu kerikil. Selain batu tidak sah. Yang kedua, 7 batu dilontarkan satu persatu. Yang ketiga, melontar dengan tertib. Dimulai dari jumroh pertama, kedua, dan ketiga, atau bahasa lainnya ula, wusto, dan aqobah. Yang keempat, membayar dam bagi yang belum dengan menyembelih hewan kurban. Kemudian amalan ketika tawaf ada 7. Pertama, niat hendak melakukan tawaf. Kedua, suci dari hadas dan kotoran. Ketiga, menutup aurat. Keempat, tawaf di Baitullah harus di dalam Masjidil Haram sekalipun jauh. 5, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali tanpa jeda. Yang keenam, mencium hajar aswad apabila situasi dan kondisi memungkinkan. Yang ketujuh, selesai tawaf, melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom tempat berdiri Ibrahim alaihissalam. Kemudian amalan ketika sa'i. Pertama, niat hendak melakukan sa'i. 2, sa'i harus dilakukan dalam keadaan suci. Ketiga, sa'i harus dilakukan setelah melakukan tawaf. Keempat, memperbanyak doa maupun zikir. Dan yang kelima, berhenti di Bukit Safa dan Marwah untuk berdoa. Kemudian, amalan dalam tahalul. Tahalul itu adalah mengakhiri ihram dengan menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai. Bagi laki-laki lebih terpuji apabila mencukur habis rambutnya. Mereka yang sudah tahalul boleh memakai pakaian biasa dan larangan dalam ihram semuanya gugur. Nah, sekarang kita ketahui tentang sunnah-sunnah haji dan umroh. Yang sunnah dalam ibadah haji dan umroh antara lain memakai wangi-wangian sebelum niat ihram, memperbanyak membaca talbiyah, tawaf kudum, sholat sunnah tawaf, mandi seperti mandi ihram, mandi masuk kota Mekah dan Madinah, mandi hendak wukuf, mandi hendak mabit di Muzdalifah. Kemudian berpakaian ihram dengan kain putih, minum air zam-zam. Apa saja sih larangan ibadah haji dan umroh? Ada beberapa larangan yang harus kita patuhi ya teman-teman, ada 4. Yang pertama, larangan pakaian. Larangan pakaian di sini maksudnya ada larangan pakaian untuk laki-laki dan wanita, yaitu pakaian yang mereka kenakan tidak boleh diberi wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum ihram.
Larangan khusus bagi laki-laki dan wanita ketika sedang berihram adalah untuk laki-laki dilarang mengenakan baju yang dijahit, serban dan celana, mantel, sepatu yang menutup mata kaki dan atau memakai kaos kaki. Di samping itu dilarang pula menjadi wali nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam artinya, janganlah kamu mengenakan baju, serban, celana, mantel, dan khuf kecuali bagi seseorang yang tidak bisa mendapatkan sandal. Boleh mengenakan khuf dengan dipotong lebih rendah dari 2 mata kaki, dan janganlah mengenakan pakaian yang diberi wewangian dan wars. Hadis riwayat Malik dari Ibnu Umar. Nah, larangan bagi wanita selama melaksanakan haji, wanita tidak boleh menggunakan cadar dan sarung tangan. Kemudian larangan bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Laki-laki dan wanita selama melaksanakan haji dilarang bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam masa melakukan ibadah haji. Sadaqallahul azim. Kemudian larangan memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala, itu tidak boleh ya. Larangan seperti memotong kuku, merontokkan rambut, membunuh kutu kepala disepakati oleh para ulama berdasarkan amaliyah beberapa orang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan berburu binatang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 95 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram haji ataupun umrah. Ya. Dan di dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian ketentuan membayar dam apabila meninggalkan salah satu wajib haji adalah: pertama, melanggar larangan-larangan ihram, membunuh binatang buruan atau liar, meninggalkan sesuatu yang wajib dilakukan dalam ibadah haji seperti melempar jumrah, terlarang menyelesaikan pekerjaan haji, misalnya ia terkepung oleh musuh sehingga tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji sedang ia sudah dalam keadaan ihram. Nah, kalau sudah melakukan hal itu maka wajib membayar dam. Nah, demikian teman-teman penjelasan dari Bu Yanti tentang haji dan umroh. Insya Allah pekan depan dilanjutkan cara melaksanakan haji dan umroh maupun demonstrasinya. Oke, kita tutup dulu dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.